Doa yang di Al-Quran itu kalau menurut ahlul asrar, ulama-ulama yang ahli rahasia itu lebih baik tidak dirubah. Misalnya yang ada di Quran, Rabbi habli minas salihin, dia bacanya tetap Rabbi habli. Cuma ketika kita menjadi imam baca doa begitu, Rabbi habli minas salihin, bacaannya jangan dirubah, tapi niatnya kita untuk seluruh jamaah. Tapi pertanyaannya, kalau yang ditanya bolehkah dirubah atau tidak, kata para ulama, kalau kita anggap itu bacaan Quran, tak boleh dirubah. Tapi kalau kita menganggap itu sebagai zikir atau sebagai doa, bukan sebagai ayat Quran, tak apa-apa dirubah, Pak. Rabbana hablana minas salihin, tak apa. Jadi kita niatnya jangan pakai Quran, jangan niat baca Quran, tapi niat baca doa gitu. Kalau Bapak niat baca Quran lalu Bapak mengubahnya, masa kita nak mengubah sesuatu yang sudah menjadi ayat Allah? Kuahlat kita, Pak. Sama dengan doa itu, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dalam Quran, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang dari Quran, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Pakai mufrad, pakai satu orang. Yang artinya kalau kita mau baca yang seperti Quran, ya pakai mufrad, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tinggal niatnya untuk jamaah. Kalau kita mau pakai jamaah, mau pakai untuk jamaah semua, mesti tepat bacaannya. Rabbighfir lana wali walidina, atau Rabbighfir lana wali walidayna, sama boleh. Tapi nentukan yang di belakang. Kalau dibaca Rabbighfir lana wali walidina, maka yang di belakangnya warhamhum. Jangan warhamhuma. Kalau warhamhuma salah susunannya. Kalau dibaca di dina, warhamhum kama rabbawna shaghira atau sighara, sama. Kalau di depan Rabbighfir lana wali walidayna pakai dai, maka di belakang warhamhuna kama rabbayana shaghira. Kalau saya baca lebih senang pakai yang mufrad, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tinggal meniatkan untuk jemaah yang hadir. Sama seperti tadi. Kalau kita baca Rabbi habli minas salihin, itu niatnya baca Quran, maka tak boleh dirubah. Dan keistimewaannya kalau dirubah itu hilang, Pak. Yang diajarkan Allah Rabbi habli minas salihin. Lalu kita merubahnya Rabbana hablana minas salihin. Kalau tidak dianggap Quran, artinya dianggap sebagai doa, tidak apa-apa, tapi keistimewaannya hilang. Sama seperti Bapak minum pil. Kata dokter, kalau pengen sembuh, pil ini diminum sehari semalam 3 kali, pagi, sore, malam. Tapi Bapak ngambil singkat, 3 diminum sekali. Kan malas kata dia, sore minum lagi, pagi minum lagi, malam 3 sekali. Nah, secara logika akal, kata dia kan cepat itu kan, cepat betul, bukan cepat sembuh, cepat berangkatnya. Jadi rahasia jadi itu ada aturannya. Setiap kalimat itu yang dituturkan oleh Quran itu ada rahasianya, Pak. Jadi kalau itu dirubah, keistimewaannya hilang. Tak cukup resep itu, tak sesuai resep itu bahasanya, tak sesuai resep. Rabbana hablana itu memang pakai na. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqin. Masalah masjid. Masjid itu boleh didirikan atau tidak, itu tak ada batas.
Masjid berdekatan boleh enggak? Boleh. Boleh, Pak. Bapak punya duit, bangun masjid di samping rumahnya. Bangun seorang, tak minta sumbangan dengan orang, boleh? Boleh. Lalu di sampingnya kaya juga. Tahu nggak lah, kamu bisa buat masjid, kami pun bisa. Buat juga masjidnya samping kiri, samping kanan, sama-sama ada lah. Masjid berdekatan itu tidak ada masalah. Di dalam Quran, dalam pendapat ulama, masjid itu didirikan meskipun berdekatan tidak ada masalah. Yang bermasalah itu sholat Jumatnya. Kalau sholat Jumat memang tak boleh berdekatan. Satu. Kedua, boleh tidak buat masjid tapi tidak disolatin Jumat? Yang dalam perspektif masyarakat kan gini, kalau masjid harus disolati Jumat, kan begitu. Kalau tidak disolati Jumat bukan masjid, namanya surau, kata dia. Itu kan kata orang, bukan kata kitab. Kalau dalam kitab, masjid itu tidak mesti disolati Jumat. Buktinya boleh nggak sholat masjid di lapangan? Sholat Jumat di lapangan. Boleh, Pak. Misalnya gini, masjidnya kecil, tapi halamannya besar. Masjidnya tak cukup, masjidnya tak muat. Akhirnya panitia masjid punya inisiatif, kalau sholat Jumat di luar aja, karena udah pasangkan mobil dan lain semacamnya. Jadi di dalam kosong, dipakai di luar. Boleh nggak? Boleh. Sholat Jumat itu tak mesti di dalam masjid. Jadi yang bermasalah itu masjid itu sholat Jumat. Jadi kalau misalnya surau dulu dijadikan masjid, tak Jawa dijadikan masjid, masjid berdekatan, tidak ada masalah. Yang penting satu, sholat Jumatnya harus diatur. Jangan sampai karena masjid ini ada, kemudian dibuatkan sholat Jumat, didirikan sholat Jumat, hingga terjadi sholat Jumat yang pertama, yang awal kurang. Kalau begini yang terjadi, maka sholat Jumatnya ada yang sah, ada yang tak sah. Yang sah yang mana? Dalam mazhab Imam Syafi'i yang cukup jumlahnya. Mana yang cukup jumlahnya? Oh, ini cukup 40, sana tak cukup 40, kurang ya. Makanya kenapa biasanya orang-orang tua dulu, karena meyakini masjid itu harus disolati Jumat, biasanya orang-orang tua dulu itu berebut dulu, dihitung dulu jemaahnya cukup enggak, yang mustautin dan lain semacamnya. Jadi kaidahnya dalam fikih, masjid berdekatan tidak apa-apa, masjid tidak disolati Jumat juga tidak apa-apa, tapi tetap harus disolati berjamaah. Berjamaahnya tetap harus dilakukan di masjid itu, meskipun berdekatan sholat berjamaah tidak masalah. Yang jadi masalah ini sholat Jumat, karena sholat Jumat itu ada kaitannya dengan jumlah. Kalau sholat berjamaah 2 orang 3 orang cukup. Kalau sholat Jumat 40 orang. Kalau masjid ini didirikan kemudian disolat di Jumat dan menyebabkan masjid yang sebelumnya kurang sehingga sholat Jumat bisa tidak sah, maka masjid ini dianggap merusak sholat Jumat yang pertama. Dan itu tidak boleh, yang demikian itu tidak boleh. Tapi semuanya bisa diselesaikan. Tidak ada permasalahan fikih yang tidak bisa diselesaikan. Oh, motor tak bisa diajak berembuk. Di sini pun mau mendirikan sholat Jumat. Kenapa? Karena tidak diangkat khatib di masjid yang lama. Akhirnya mau khatib sendiri dia. Pak mau lagi diajak berembuk, akhirnya kurang. Di sini 20, di sini 20. Macam mana lah. Dah, kita ikut pendapat Imam Syafi'i yang qaul qadim. Bagaimana dalam mazhab Imam Syafi'i yang qaul qadim? Sholat Jumat itu tak mesti harus 20. Kalau udah sama-sama ngotot, ketimbang terjadi perpecahan yang lebih besar. Coba bayangkan, kalau satu dipaksa tidak melaksanakan tidak melaksanakan sholat Jumat, akhirnya bagaimana? Tak sholat Jumat dia, Pak. Cuman karena perbedaan pendapat.
Lebih baik sholat Jumatnya tetap sama-sama sah ketimbang ada yang tak sholat Jumat. Siapa tahu besok atau besoknya hatinya jadi luluh, hatinya jadi berubah dan lain semacamnya. Itu memang, jadi itu yang saya bilang tadi dalam bacaan kitab tadi. Harus jadi pengurus masjid, apalagi jadi ketua masjid, harus kebal Pak. Bukan kebal senjata tajam, bukan kebal itu maksudnya, kebal kritikan. Kok kebal? Karena jadi ketua masjid itu kalau tak percaya, coba Bapak alami, tanyakan itu. Tak ada benarnya Pak. Ini salah, ini salah. Kalau Bapak ingin bekerja kepada orang, akhirnya Bapak ngetik, "Dahlah kok gitu ganti ya saya." Kan gitu bahasanya. Tapi kalau Bapak ingin bekerja karena Allah dan lain semacamnya, insya Allah tidak. Jalan semuanya itu dilakukan harus dengan musyawarah. Kalau cerita masjid Diror, itu kekhususan Nabi. Kita tak bisa menganggap masjid yang berdekatan itu sebagai masjid Diror yang disebut di Quran, itu tak bisa Pak. Nabi saja kalau tidak diberitahu itu orang yang bertujuan buat masjid itu begitu, tak tahu. Kalau kita menganggap masjid yang berdekatan itu sebagai masjid Diror, itu kita yang salah karena dianggap suudzon dan lain semacamnya. Atau misalnya ada statementnya, perkataannya waktu dia buat masjid, itu udah anggaplah angin berlalu. Mungkin itu waktu lagi marah, mungkin waktu lagi ibaratnya lagi dipenuhi dengan kebencian hatinya. Tapi barangkali bisa jadi waktu dia nancapkan tongkat pertama ikhlas karena Allah, bisa jadi. Maka hati itu kawasannya Allah, kawasan Allah. Intinya adanya masjid-masjid yang berdekatan itu bangunannya tak masalah. Yang penting sholat Jumatnya. Kalau sholat Jumatnya mesti dimusyawarahkan. Tak bisa itu kalau nak bangun masjid bahasanya berdekatan tak masalah. Oh kalau di Jawa Pak, di Jawa itu banyak masjid-masjid berdekatan itu banyak. Tapi cuman terkadang tidak disolati. Misalnya seperti masjid di pesantren, ada masjidnya. Lalu di samping masjid itu ada masjid memang yang dari dulu ada. Maka santri tetap sholat keluar, tidak sholat di masjid. Sama, tidak masjid di pesantren. Saya Pak, di tempat saya, di pesantren, di pondok, di Paretoon itu sholat Jumat santri itu tetap ke depan. Kalau tidak kerintis, ke Al-Ikhlas. Jauhnya Pak, 4 kilo. Kadang anak-anak pakai jalan kaki gitu. Mungkin udah sehat kan, kuat gitu kakinya. Masih muda suka lagi anak-anak kok berjalan itu. Kadang ya dijemput pakai pickup dan lain semacamnya. Seandainya saya bersikeras mau menjalankan sholat Jumat di tempat saya, ikut qaul qadim, ikut pendapat yang mengatakan sah, bisa Pak. Cuma kebenaran itu tak selamatnya harus kita lakukan, tapi juga harus memikirkan dampak sosialnya. Harus. Selain kita mengajarkan anak-anak pentingnya sholat Jumat meskipun jauh, satu. Kedua, persatuan itu juga penting. Kebersamaan itu juga penting. Jadi memang masjidnya tak masalah, berdekatan, masjidnya tak masalah. Tapi yang harus dihitung, yang diperhatikan, dijaga betul-betul adalah sholat Jumatnya. Sholat berjamaah tak masalah, berdekatan tak masalah. Yang mesti dijaga sholat Jumat. Jangan sampai ada yang kurang. Kalau ada yang kurang, maka masjid yang kedua itu dianggap merusak masjid yang pertama. Kalau tidak ada musyawarah, yang bagus musyawarah dulu. Tapi mau musyawarah macam mana Pak Ustaz? Udah kandung ibarat orang air dan minyak kata orang. Satu ngadap ke timur, satu ngadap ke barat. Yang macam ini harus ada penengah. Harus ada penengah. Kita harus berbuat meskipun tidak, bahasa gini, kata Kiai Anwar Mansur Lirboyo, pejuang agama itu harus seperti paku. Ketika tak ada dicari, tapi ketika ada tidak akan pernah dihitung dan dihargai. Ketika rumah ini bangun pegang, apa yang dilihat dulu? Jauh bagus.
lantainya mahal dari marmer, padahal yang memperkuat itu ada paku, Pak. Dia tidak akan berdiri tinggi 3 meter, 4 meter tanpa adanya peranca itu. Peranca itu memangnya pakai besi. Iya juga ada yang pakai besi, tapi kalau yang pakai kayu itu pasti pakai paku, Pak. Itu cuma ketika selesai dibuang pakunya, tidak dihargai. Apakah pakunya demo, Pak? Apakah pakunya ngambek? Apakah pakunya merajuk karena tidak dihargai? Tidak. Dia tetap ketika diperlukan cari, mau aja. Selesai dicabut, dibuang lagi. Tidak masalah dia. Tak pernah apa namanya itu, tak pernah kritik, tak pernah tidak mau. Itu ciri-ciri ikhlas. Nah itu maka oleh karena itu, ayo kita kuatkan persatuan, kuatkan kebersamaan, saling husnudzon, saling berbaik sangka. Kalaupun ada yang ibarat keselip kata orang di dalam hubungan kita ini, kita perbaiki antara sesama. Insya Allah semuanya ada jalan keluar. Tidak ada jalan buntu bagi umat Nabi Muhammad SAW, asalkan kita mau cari jalan keluar. Demikian, semoga barokah manfaat, semoga berbarengan dengan keridhaan Allah SWT, menjadi ilmu yang mengantarkan ke surganya Allah, menjadi ilmu yang mengantarkan kepada keridhaannya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan mubarakan ma'suman. ولا تدع فينا ولا منا ولا معنا شكيا أو مطرودا أو محروما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Doa yang